jabatan yang ditempuh saat ini sebagai karyawan. Staf apa Ibu? Untuk bagian kerja? Iya, di bagian 16. Kemudian ini saya mulai masuk ke beberapa pertanyaan Ibu. Mungkin bisa diceritakan bagaimana keputusan penting biasanya diambil di sini dan siapa bagaimana prosesnya. Jadi mungkin saat produksi gitu, terus kemudian ada hal atau keputusan yang perlu dipilih gitu. Biasanya itu dari pihak atasan atau mungkin dari karyawan sendiri itu bisa untuk memberi saran atau memberi info gitu mungkin. Ya kita kan itu dari arahan dari ini terus nanti kan tinggal kerjakan. Tapi untuk dari karyawan sendiri apakah saat memberi saran itu mungkin dipertimbangkan gitu? Iya, atau mungkin juga itu gitu. Kalau di sini kayak Kendala apa gitu ditanyakan. ya ditanyakan ke yang di atasnya, misalnya kayak kepala produksi. Kalau mbaknya ini bagian amplas itu cukup menghaluskan aja, jadi barang yang dari kasar dihaluskan. Ya. Nah, tapi kebanyakan kalau yang di bagian amplas itu jarang sekali ada kendala, karena itu sudah hampir finishing. Ya, kalau misalnya masih baru kayu keluar penggergajan, baru kayu keluar dari kadi, oh ini ada kayu yang pecah. Nah, dari situ kan sudah kita akhir. Nah, kayak gitu mungkin prosesnya seperti itu. Misal pecah rambut itu kan tidak kelihatan sekali. Kayak itu kan harus dijemput, harus gini. Terus tapi itu juga tetap harus ikuti standar dari supplier. Kalau misalnya supplier nggak menerima pecah ya langsung kita upgrade, nanti ngerjakan ngamplas di tempat lain lagi. Mungkin untuk terkait ide seperti mempercepat pekerjaan kayak gitu mungkin ada dari ibunya sendiri kan dia pekerja biar lebih cepat saya ngamplasnya kayak gimana gitu mungkin apakah ada? Nggak bisa Mbak. Nggak bisa. Kecuali kalau mesin ya, kalau mesin bisa dipercepat, tapi kalau ini kan kita manual Mbak, amplasnya kan amplas manual tangan, jadi ya maksudnya Mbak bisa dipercepat itu tadi misalnya Mbak Eti ini ragu-ragu untuk amplas, dia cari produk lain yang siap, yang tidak bermasalah, kita kirim di sana kan masih dikunci lagi. Iya, jadi itu semua juga tergantung supplier Mbak. Dulu kita ada juga supplier yang datang ke sini, QC di sini, barang oke, langsung masuk pabrik, di sana sudah enggak di QC lagi. Nah, tapi ini yang sekarang ini kita harus belajar QC sendiri biar nanti di tempatnya sana kita enggak ke akhir. Gitu. Jadi kalau mbaknya ini ditanya punya metode apa untuk mempercepat, ya cuma itu tadi. Info dari saya, misalnya saya ada perintah dari pimpinan, sekian saya sampaikan ke belakangnya, ke belakang, ke bagian produksi. Nanti kalau sekiranya ragu-ragu, karena tidak usah dikerjakan. Sulit-sulit itu ditinggal dulu, nunggu nanti misalnya bagian produksi keliling atau mungkin apa kayak gitu ditanyakan baru gitu. Kemudian terkait kerjaan seperti apa yang dianggap bagus di sini? Maksudnya standar seperti apa yang bisa dibilang produk ini tuh cukup bagus gitu? Hasilnya apa untuk produksi apa barangnya gitu? Iya, untuk barangnya. Apakah hasil kan ibu di bidang amplas, di bagian amplas, apakah amplasan seperti apa yang bisa dianggap bagus gitu? Ya pokoknya kan udah memenuhi syarat gitu. Syaratnya itu Kan udah. Nah, kita ada grid-grid amplas sendiri, ukuran 320, 350 atau 120 dan lain sebagainya. Ada juga yang supplier itu minta kasar, itu enggak perlu diamplas, tapi cuma disikat ya, standar mana yang pertanyaannya itu standar mana, kualitas mana yang bagus ya, semuanya bagus dalam arti sesuai itu tadi spek-spek yang diminta. Meskipun bagian amplas enggak semua perlu diamplas, semua tetap sesuai order yang kita terima ya. Jadi ada yang minta kasar, ada yang minta halus ya, namanya mbaknya ini tetap menjalankan. Jadi itu tadi kursi jenis ini mintanya kayak gini, kursi jenis ini ya mbak itu ini kan paham gitu. Ya bagus semua asalkan memenuhi standar itu tadi. kemudian untuk soal selanjutnya ceritakan satu masalah produksi terakhir dan bagaimana ditanganinya. Jadi konflik di bagian pengapasan tuh biasanya sering ditemui itu seperti apa ibu, dan mungkin kemudian cara penyelesaiannya juga itu. Ya mungkin kan nanti
kalau misalkan kurang halus apa mintanya halus ya nanti kan dikasih tahu terus direvisi lagi. Oh, berarti ada revisi ya? Saat QC berarti? Apa? Untuk kembali untuk direvisi Nanti lagi. kan saya ngaplas gitu ya, nanti kan ada yang servis lagi gitu. Kemudian soal selanjutnya, pekerjaan lebih banyak diatur per tim atau pribadi masing-masing, per personal sendiri atau secara tim? Dan mungkin bisa diberikan contohnya di divisi Anda sendiri, pengerjaannya apakah per tim? Untuk pengaturannya gitu. Enggak, perorangan di sini nggak dapat gini. Di sini perorangan. Dan nanti kan langsung dikasih tahu seperti itu. Sistemnya itu berarti selalu ada request bikin meja gitu atau bikin kursi, itu berarti satu orang yang handle, jadi bagian atas meja ini berarti satu orang saja. Tidak. Jadi setiap ada pengerjaan di bagian amplas, entah itu meja, entah itu kursi, misalnya di bagian amplas harusnya 5 orang ya dia, 5 orang. Ini tadi tinggal 3 orang. Nah, otomatis kan kurang. Nah, itu ya mana yang ada pekerjaannya kita kerjakan bareng-bareng kayak gitu. Jadi bisa satu meja bisa 2-3 orang kayak gitu. Jadi bukan per tim, itu enggak. Kemudian kalau ibu sendiri punya ide dalam perbaikan, biasanya disampaikan ke siapa dan apa yang terjadi? Mungkin tidak, apakah ada ide dari ibu Erna atau mungkin disampaikan ke ketua tim atau mungkin Di sini itu kan termasuk bukan pabrik besar gitu ya Mbak. Jadi kita itu kan pabrik kecil, jadi kadang dia langsung ke saya, pas langsung kayak gitu. kemudian bagaimana rasanya bekerja bersama rekan di sini, lebih sering saling membantu atau terindividu masing-masing? Saling membantu. Bekerja pada saat pengawasan, Ya berkenalan. revisi. Kemudian aturan apa yang paling sering diingatkan kepada ibu sendiri? Jadi mungkin tentang peraturan di sini mungkin yang sering ibu terima itu biasanya apa? Ya pokoknya apa? Intinya Intinya ya tepat waktu. Yang terakhir soal kebersihan, limbah atau bahan atau yang biasanya ibu lakukan. Ya dibersihkan Berarti ada tempat untuk itu cukup ya. Untuk nama dari pemilik usaha ini dengan bapak. Ya, Sudah berdiri sejak kapan Pak? Usaha ini sudah berdiri sejak kapan? 96. Kemudian saya masuk untuk ke pertanyaannya Bapak. Ya, Bisa diceritakan bagaimana keputusan penting biasanya diambil di sini dan siapa serta bagaimana prosesnya? apa ya? Terkait keputusan-keputusan penting entah terkait saat ada orang request sebuah barang gitu ya Pak, atau sebuah produk. Nah, terus kemudian diproduksi sendiri itu kayak baru menemui kayak contoh model seperti ini, apakah ada keputusan sendiri dari Bapak? Ya, ada dari saya juga. Dari supplier, Itu bayar. dari buyer. Dari bayar juga. Dan otomatis keputusan tertinggi ada di Bapak atau juga menerima saran dari pihak Kita lain? sarannya dari karyawan, terus yang lain-lainnya juga sarannya bagus kita ambil gitu ya. Kemudian kalau Bapak memiliki ide perbaikan, biasanya disampaikan ke siapa? Maksudnya yang diajak untuk berdiskusi itu biasanya siapa? Dan selanjutnya itu proses apa yang terjadi? Ya biasanya ya sama yang tim desain gitu. Yang bisa. Iya. Oh, jadi ada pihak desain sendiri. Ya. Iya. Kemudian hal apa yang membuat Bapak merasa dihargai atau justru tidak dihargai di sini? Ya dihargai gitu. Bukan dihargai ya dipecat semua. Lalu bagaimana rasanya Bapak sudah mengelola usaha ini selama dari 1996 sampai saat ini, dan kemudian dengan mungkin rekan yang membantu Bapak untuk bisa terus
apa ya, mengelola usaha ini ya. Mungkin suka dukanya selama ya kisah selama Makanya yang selalu melakukan temani usaha bapak ini. dari tahap pertama usaha ini. Dulu saudaraku, ya waktu awalnya mulai saudara-saudara. Sekarang ya karyawan, anak juga bantu kita. Jadi ini saudara sekarang sudah memisahkan diri dengan usaha. Ya enggak, cuma kita bisa punya bidang usaha aja. sendiri ya. Punya satu masing-masing. Iya. Kemudian saat ada karyawan yang mengusulkan cara kerja baru, apa yang biasanya terjadi? Karyawan, Ya itu tadi kan udah dijelaskan sama Pak Bambang. Maaf cuma menambahkan aja. Jadi yang dimaksud Pak Bambang tadi kalau ada saran dari karyawan kan tetap dipakai ya seperti itu maksudnya Pak Bambang. Ya. Terkadang itu kita terima gambar, kita terima sampel itu menurut kita tuh ada yang kurang kuat, terus harusnya kemiringannya sekian kayak gitu-gitu loh Mbak. Jadi standarnya seperti itu. Itu tetap nggak bisa langsung begitu satu kali jadi langsung DP jarang. Karena nggak mesti ada sedikit-sedikit revisi, mungkin perlu kayak gini dan ini. Dari situ nanti kan ada musyawarah dari Pak Bambang sama bagian produksi dan juga yang desain dari kita. Apakah untuk revisinya itu ada minimal revisinya atau bagaimana? ya penting gambarannya sesuai permintaan karyawan. Ya, tetap kita Karyawan makanya gambar dulu kita bikin barang dulu. barang dulu. Nanti sudah jadi barang, kekuatan kita yang dimungkinkan sama desain karyawan. Kalau masalah kan bagus, jelek itu nanti dilihat air dulu. Oh ini oke, sudah nggak usah berubah, nggak usah revisi, baru kita lanjutkan bikin contoh sampel. Ya, Jadi kalau ada sampel ya? ada. Ya, tetap Kita ada sampel produk tadi Mbak. sampel dulu tunjukkan ke saya ACC, baru kita Dikerjakan. orderan atau apa. Kadang bikin sampel yang ada orderan, nggak mesti ya. Baik. Kemudian ceritakan masalah atau problem saat produksi yang terakhir dan bagaimana Bapak menangani. Jadi mungkin problem di usaha ini itu seperti apa saat diproduksi, mungkin dari bayarnya mereka request kalau modelnya seperti ini, tapi ternyata pas sudah jadi, kita sudah produksi, ternyata dari pihak buyer merasa oh kayaknya kurang cocok gitu, itu gimana Bapak? Itu kadang ada yang berubah sedikit, mungkin karena apa kekuatan apa. Dari tadi Mbak. Coba dulu, Pak. Seperti yang dijelaskan Pak Bambang tadi. Tapi kebanyakan pertama sudah jadi, ini ya kuat ditutup, kuat sesuai orang tingginya luar, kalau cocok enak ya langsung pesen beli order. Beli orderan berapa, 5 biji atau berapa, saya pasarkan dulu. Beberapa gitu ya, Pak. Beberapa biji. Ya. Tapi itu baru pesen. Banyak yang order itu kebanyakan yang dijual lagi ya Pak? Tujuan lagi. Oh berarti yang untuk kayak mau merubah interior sendiri milik pribadi gitu jarang, atau jual satuan gitu enggak? Nah pertama ya kita yang dari gambar dia berubah-ubah. Jadi dari gambar dia kasih gambar ini, oh kira-kira kayak gini, mungkin kurang takutnya kan desain orang lainnya nggak boleh kita Dapatkan kan dapatkan sama dia, kita mungkin berubah bentuk, kurangi apa, dibesarkan apa, kasih bentuk mengkung atau gimana, berubah bentuk gitu. Iya. Kemudian untuk pekerjaan sendiri lebih banyak diatur per tim atau sendiri-sendiri? Aduh, ya sendiri Bang. gitu. Pekerjaannya di sini kan sendiri-sendiri, nggak ada sistem tim golongan kayak gitu Oh, kan ya ada golongan sebagian kok, mungkin luar negeri 2 orang, lainnya ya sistem hakim dewe-dewe. Iya. Cuma kita arahkan hari ini kamu bikin order ini, kerja ini, aku butuh waktu kirim gitu. Untuk divisinya sendiri di sini ada apa saja Pak? Divisi perbagiannya? Bagian banyak, jomir, itu Mbak. Kemudian untuk aturan apa yang paling sering diingatkan kepada karyawan-karyawan di sini? ya keamanan. Keamanan. Ya. Tapi kalau ada karyawan yang merasa lebih nyaman kayak kemarin itu Bu, itu Bapak menanganinya gimana? Mungkin Jadi Apa? ini Ya, gitu. untuk perusahaan kan ada sistem kayak kita tadi sendiri itu kan harus pakai masker, pakai sandal, pakai topi lah. Kemarin saya menjelaskan ke Mbaknya
waktu mbaknya minta video kan tak jelaskan takutnya nanti ada yang ngomen loh ini Iya. perusahaan kok nggak mengikuti standarnya. Nah kemarin saya bilang mbaknya karena kita tuh sering ngasih tahu tapi pihak karyawan kan merasa nyamannya tuh ya Seperti gitu. ini. Kemarin kan tak ceritain Kadang gitu. mungkin napasan ada yang asma dikit, mungkin mau dipakai masker Ya ya. memang seharusnya kan mulai kerja pertama mesin Kita ini sudah kasih masker tahu sampai berkas itu ini terus. masuk Pak, jadi karyawan harus sepatuan, pakai kaos Ah, pendek, iya. pakai kaos tangan, Iya. basah, Sehari apa- dua hari aja balik lagi ya balik lagi Balik karena lagi ya ke tadi orangnya. kembali ke kenyamanan Iya. masing-masing. Ya pertama mungkin itu kerja pertama rapi, sepatuan. Iya, sesuai SOP-nya. Besoknya wes pakai apa? Ceker, masuk. Iya, Pak. Tapi kemarin kalau misalnya kita kadang ada audit ya itu harus wajib mau nggak mau harus Untuk auditnya per kali itu Bu? 1 tahun sekali. Saya tahu. Ya jadi kan nanti itu waktu audit ya biasa 2 hari 3 hari itu harus full mereka harus mau nggak mau harus pakai masker daripada nanti kita perusahaan yang dirugikan kan dalam arti dipersulit kan kayak gitu. Tapi itu sejak mengikuti. habis pandemi sekarang mereka nggak hari sering pakai. Iya. Dulu kan orangnya napra mau kata cerita gue pakai nggak mau. Sekarang nggak usah suruh kebanyakan sebut ini Minta sudah masker pakai. ya. Dulu mau nggak iso nggak enak gitu. Kurang nyaman itu, Iya. Pak ya. Untuk rentang usianya kebanyakan karyawan di usia berapa ya? Ya paling kecil 18 tahun ke atas. Oh 18 tahun. Ya, kalau tua tergantung mereka masih tua ya kerja silakan. Tidak mau PHK ya nggak mungkin lah itu lama. Iya. Karena mungkin merasa tua kesel baru. Kalau udah merasa tidak menguasai lagi gitu, Pak ya. Yang masih muda ya paling jadi harus memiliki KTP lah. Iya. Ya, kalau enggak ya nggak boleh. Apakah juga orang daerah Kediri juga Bapak? Karena berdiri semua. Kediri semua. Ya, Mungkin ada enggak terkait aturan yang mungkin sering Bapak ingatkan kepada karyawan-karyawan? ya gitu keamanan, penting hati-hati kerja gitu. Sama sering doa gitu, gitu loh. Kemudian terkait apa yang membuat seorang pekerja dihargai di perusahaan ini dan bisa mendapatkan bonus Bapak? Maksudnya, Penilaian dari Bapak Omas yang menentukan jadi misalnya gosip tuh mau ngasih bonus atau mau ngasih kenaikan gaji itu gosip dilihat dari apa paling kerajinan. ya kinerja kan sudah mencakup semuanya Iya. kinerja yang mencakup kedisiplinan loyalitas Ya penting pekerja, ya kali lah tanggung kerja jawab. saling kerja sama ya kan. Iya. Kita yang masa lalu harus kejar kayak jaga sapi ya. Kemudian di perusahaan ini bagaimana limbah, kemudian kebersihan dan penghematan bahan atau energi dikelola setiap harinya Bapak? Kayu bakar, Di kayu bakar. kayu bakar kita untuk oven gitu. kayu bakar untuk bakar oven lagi untuk bakar kayu lagi ya. Jadi didaur. Ada limbah, Nah, ya. oh, oke. Ya untuk grajen apa itu ada yang ambil ya. Mereka biasanya ambil untuk masa-masa lupu atau apa. Perusahaan kamu perusahaan pupuk itu ada yang ambil. Kegiatan di perusahaan ini sebagai stalker yang sudah bekerja berapa lama? 1 tahunan. Langsung masuk kita tanyakan Kak, coba ceritakan satu hari Kakak bekerja dari saat pagi hari sampai pulang. Jadi Aldi ini dia tuh bagian stok. Jadi bagian stok maksudnya kalau kita ada pengergajian dari kayu gelondong, digergaji, nanti keluar papan, dari papan keluar kayu-kayu gergajian. Nah, itu keluarnya berapa item, berapa satu per item, berapa piece, ya kan? Itu tugasnya Aldi. Jadi begitu dia datang ya seperti itu. Nanti kalau sudah memasukkan stoknya udah selesai, dia ada bukan itu bagian MC, itu nyusi kayu tingkat kekeringan. Karena dari pihak supplier juga ada tekanan kita kayu harus benar-benar kering.
Jadi kalau kayu basah MC-nya misalnya 17, suatu misal MC-nya 18, 19 kita nggak bisa, harus 17 atau malah lebih berkurang lagi malah nggak apa-apa. Nah jadi aldi itu tujuannya selain stok dia juga diusi untuk tingkat kekeringan dari kayu yang keluar dari keki. Jadi misalnya masa keki itu kan bisa sampai 10 hari, bisa sampai 2 minggu. Ada yang kalau pas, ada yang di keki. Kalau pas nggak ada di keki itu tadi. Jadi dari stok, dari kayu setelah semua yang diproduksi mau dirakit itu harus di ACC yang namanya tes MC. Jadi kalau sudah tingkat kekeringan udah mencukupi standarnya, nanti sama Aldi kita kasih sendiri di satu rak gitu ya. Jadi nanti yang bagian perakit ya tinggal ambil itu. Jadi dia nggak bisa ngambil yang selain di wilayah tersebut, karena yang di wilayah itu benar-benar sudah lolos untuk kekeringannya. Itu untuk tadi tes MC ya. untuk tes MC apakah hanya Mas Aldi saja atau mungkin ada rekan lainnya yang juga terbantu di Kebetulan untuk di pabrik ini cuma Aldi sama Pak Bambang tadi. Ya. kemudian kalau Mas Aldi sendiri punya ide perbaikan di saat produksi, mungkin biasanya disampaikan ke siapa dan apa yang terjadi? Di sini semua harus ke Pak Bambang. Iya. Di sini semua permasalahan apapun ke Pak Bambang, langsung ke Pak Bambang. Kemudian bagaimana rasanya bekerja sama dengan rekan tim di sini dan lebih sering saling membantu atau masing-masing? Kebanyakan di sini pasti saling bantu. Misalnya kerjanya lagi kosong itu bantu yang lain. Ya, jadi yang sekiranya ada yang nganggur itu langsung bantuin. Langsung ngisi gitu. Dan itu apakah diarahkan atau mereka punya inisiatif sendiri untuk membantu? Itu tergantung desa kondisi. Biasa kan mereka kan waktu itu kayak siap-siap dulu, terus baru kita yang di bagian situ kalau memang kekurangan kita kasih tahu. Cuma kalau misal mereka sudah tahu sendiri, sudah merasa kerjanya selesai, langsung cari yang lain. Jadi itu tugasnya Aldi. Jadi misalnya butuh 50 kok yang yang jelek 2 lah, otomatis nanti 2 tuh harus bikinnya lagi, progresi lagi. Aldi ngasih tahu bagian progresi, Pak yang ini kurang 2 kayak gitu. Nanti begitu progresi keluar lagi, Aldi masukkan stok lagi kan jadi utuh lagi 50. Itu nanti jalan-jalan ya itu tadi sesuai itu tadi Urutannya. iya. Jadi mulai benso nanti ke prostat ke apa itu ada alurnya sampai akhirnya nanti ke Mbak Eti finishing sampai akhirnya barang berdiri. Jadi untuk melakukan penyetokan itu hanya di awal dan di akhir saja atau di setiap proses itu ada melakukan checking kayak gitu Pak? Untuk tadi gelondongan soalnya terus habis itu saat selesai diampas lalu selesai diapakan itu finishing terus jumlahnya ternyata berkurang itu apakah per tiap divisi itu juga melakukan stok atau enggak? Iya Mbak. Iya. Jadi nggak bisa. Misalnya kita dapat order 100 kursi. 100 kursi kita butuh kaki 400 piece. Nah, dari mulai awal itu tadi seperti saya ceritakan tadi, mulai hasil produksi misalnya 400 sudah keluar 400. Dari bergajian ada yang pecah 2, otomatis kita ganti. Nah, nanti setelah itu masuk ke cross cut, orang motong di saat ngantuk, jeret kadung kepotong. Harusnya ukuran 50 cm dipotong jadi 49, nggak bisa pakai lapor ke Mas Aldi, Mas ini aku salah, ini otomatis kurang. Nah Aldi nyarikan lagi, karena kan harus ya itu tadi 400 tuh harus jalan terus sampai nanti akhirnya barang itu tersetel. Jadi setelah misalnya jadi kursi 400 itu tadi harus posisi benar-benar sudah bagus, nggak ada cacatnya. Karena
banyak sekali tata produksi Mbak. Jadi bisa dari manusianya, bisa dari mesinnya. Kayak satu misal karyawan yang mungkin kurang teliti atau mungkin waktu itu tidak mengajukan pengecekan, pisaunya agak tumpul, nah hasilnya kan kurang bagus ya. Itu juga melewati proses 2 kali kerja, keluarnya ya bagus terus, nggak ada kendala kayak gitu. Karena kan kita sekali setel mesin kan bisa untuk sekian ratus kayak gitu produksinya. Selain kepolisian mungkin ada lagi kok yang digunakan peraturan apa ya? Paling penting keselamatan. Keselamatan. Mungkin fokus sama disiplin aja. kalau itu kayak yang tadi kan dari sana kerusakan gitu Kak, kakak menyiapkan stok terus ternyata dilihat pas 50 ternyata ada yang jual yang ada kerusakannya, itu kan jadinya barang cacat, apakah itu bisa diproduksi lagi atau seperti apa? Tergantung, nanti biasa bisa diolah ke hal yang lain. Tapi di furniture juga atau mungkin dibakar, dijadikan bahan bakar atau mungkin Tapi kalau bahannya masih bagus, masih bisa dipakai lebih ke furniture. Di sini jabatannya sebagai semua Yang intinya Bu. ya admin, ya sekretaris, ya ARD, ya personalia, apa ya wes terserah wes satpam juga jaga pintu. dari awal memang Bu Erna menawarnya Waktu dulu itu seperti tadi diceritain Pak Bambang ya, di sini dulu tuh semua keluarga, jadi kayak posisi semua yang diproduksi semua di keluarga, jadi ada kakak, ada adik, ada keponakan. Setelah mereka punya usaha sendiri-sendiri, akhirnya Pak Bambang merekrut saya. Nah di sini sejak 2001. itu awalnya sebagai apa Bu? Sama dari awal sampai akhir sampai sekarang Mencakup semua ya? mencakup semua. tapi kalau secara manajemen itu mungkin dapat seperti apa ya? Saya sendiri juga bingung karena kan ya itu tadi kalau paling enak disebutin ya admin ya gitu ya. Cuma kadang ya itu tadi kalau pas audit mereka minta, Bu saya ini butuh laporan data kayu masuk, oh ya saya kesini saya butuh laporan data karyawan anu masuknya, iya saya, mereka bingung. Makanya kalau audit di kayak PT KRI itu juga temen ya, itu mungkin di audit di situ tuh dia butuh 3 orang, 4 orang, 5 orang bahkan untuk menjawab semua pertanyaan. Terus saya lebih enak di sini ya Bu, cukup satu aja nggak pindah-pindah sana sini kayak gitu. Ya memang di sini gitu, karena kan dari pihak perusahaan atau itu pelangsungnya ya dalam arti memang kejujuran paling utama. Itu pertanyaan selanjutnya bisa diceritakan Bu pekerjaan ini dari awal masuk sampai keluar itu kegiatannya apa saja? Saya di sini ada dalam arti ada 2 kelompok apa ya, dua pekerjaan. Dalam arti kalau pertama nggak ada pimpinan, kedua ada pimpinan. Nah bedanya kalau tidak ada pimpinan itu karyawan harus lebih sering dipantau. Ya, jadi karena di sini saya diserahin tanggung jawab yang cukup besar, jadi saya juga harus bertanggung. Terus kalau misal karyawan di sini tuh kadang kalau nggak dipantau benar-benar mereka kerja seenaknya. Ada yang kadang HP-an, ada yang kadang merokok, sedangkan di saat kerja kita nggak boleh. Jadi kita ada waktunya untuk merokok sendiri, ada tempatnya. Itu kan di tempat kerja ada tempatnya. Kayak itu juga harus sering-sering dipantau. Itu kalau tidak ada pimpinan. Jadi satu desa ada undangan apa itu, misalnya Pak Bambang yang pergi ya saya di sini, kalau saya yang pergi Pak Bambang di sini, kayak gitu. Gak bisa dua-duanya ya. Dua-duanya juga nanti pagi gimana? Ya kalau saya pagi datang ya biasa keliling
absen kayak gini. Terus nanti kalau misalnya di awal-awal bulan mulai tanggal 1 sampai tanggal 10 kan pelaporan, banyak sekali pelaporan online kayak gitu. Biasanya itu istirahatnya kalau udah ada punya penting itu biasanya berapa jam? Ya 1 jam itu tadi yang Senin sampai Sabtu kecuali Jumat 1,5 jam. Kalau jam kerjanya berapa jam? 7,5 jam. 7,5 jam. Kalau 7 sampai 1,5. Kalau saya 7:30 sampai jam 4. 7:30. Perbaikan itu menyampaikan ke Pak Cukup lama. Saya tahu Pak Bambang kondisinya seperti apa, dalam arti kondisi di saat mereka sibuk. Jadi kalau Pak Bambang sibuk atau mungkin lagi di luar dan ada mesin rusak, itu cukup salah. Jadi saya langsung bertindak di mana Pak Bambang juga ibaratnya semua sudah pasrah ke saya. Jadi kita menjawab, misalnya ada mesin rusak ya langsung saya perbaiki kayak gitu. Jadi ada terkadang hal-hal yang tidak perlu kita sampaikan ke atasan, kita harus bisa memutuskan yang selama baik untuk perusahaan. hal apa yang Buana rasa bangga sama Mbak Dewi? Sebagai contoh, Buana sudah melakukan banyak tugas ya. Itu, tapi pas saat ada kesalahan itu misalkan itu Alhamdulillah untuk sampai detik ini nggak pernah terjadi, cuma dalam arti ini setiap orang dalam arti kita tuh harus bisa menerima saran dan kritik. Nah, kalau kesalahan itu kita ditegur terus kita nggak terima, saya nggak setuju. Selama kesalahan itu bisa membangun saya ke lebih baik, tetap kita terima. Meskipun ya dalam hati kita di saat itu mungkin nggak melenggono dan kok ini, itu memang sudah apa ya, sudah normal proses. Pertama itu mesti ya namanya orang ibaratnya sampean diam dulu ya udah. Tapi ibaratnya kita ambil lagi sisi lain. Oh ini kesalahan yang harus untuk saya menjadi lebih baik lagi. Ya selama kesalahan itu membuat kita bisa menjadi diri kita lebih baik lagi, kalau saya nggak masalah. Jadi makanya kadang tingkat egois kalian juga beda kan. Setiap kalau kayak bapak itu terkadang itu mereka langsung gitu ya. Kasih tahu Pak jangan dimarahin gitu. Terkadang ada orang itu yang nggak suka meskipun dia salah tapi nggak merasa salah kalau dengan perlakuan seperti itu. Jadi ada kantor, ada prosedurnya. Kalau nanti sekarang Pak Bambang kalau ada marah gitu nggak pernah. Ini kamu tegur Mbak itu. Jadi sekarang kalau dulu masih sering gitu, sekarang enggak. Ini semua adalah saya. Nanti takutnya apa ya? Jangan nanti itu tadi. Kadang kan ada sih ya ibaratnya nggak terima terus dendam akhirnya ke temannya kayak gini. Ya kita nggak ingin seperti itu. Iya, selama memang kesalahan itu benar-benar saya yang salah. Kecuali kalau misalnya saya tidak salah, saya dimarahi, protes. Nggak ada manusia yang seperti itu, gitu. Jadi tetap kembali ke diri kita masing-masing. Jadi setiap kalau memang itu kesalahan, ya memang harus kita terima. Kalau memang kita benar-benar salah. Nah, tapi kalau kita nggak salah, kita dimarahi ya nggak bisa. aturan yang paling sering diberikan Nah kalau aturan itu sesuai bidangnya banyak sekali. Jadi misalnya kayak di bagian benzo ya, bagian benzo itu daya kan resiko itu harus saya anjurkan ya itu tadi alas kaki, entah sandal entah sepatu, karena dia tuh kerja di situ ngangkatin kayu dan lain sebagainya. Mulai benzo 42 tidak enak. Nanti kalau udah jalan bisa prostat itu selingkuh. Di sini nggak boleh kukunya panjang, karena kalau kukunya panjang nggak bisa ngikuti aturan ukuran, nggak kelihatan gitu. Terus karena kepotong nanti terus gimana kukunya?
Jadi di sini nggak boleh tutup kuku. Nah untuk yang perempuan dalam arti yang rambutnya panjang itu juga harus diikat kayak gitu. Jadi itu kan dari hal-hal di situ juga sering saya terapkan. Terus yang ketiga lagi waktu bekerja saya tidak ingin dalam arti sembrono itu tadi. Jadi kayak ukuran harus benar-benar diteliti. Kalau ngantuk jangan terus istirahat sebentar di ruang istirahat, entah itu merokok, entah itu minum, atau kamu untuk jalan ambil air minum, itu kan juga ada kegiatan. Jangan dipasain, karena yang sering tuh kejadian tuh ngantuk pegang mesin kan bahaya gitu. Nanti ada apa-apanya tetap perusahaan yang kena gitu. Terus yang terakhir itu yaitu tadi saya itu tiap kurang dari 15 menit kan kontrol juga. Ini tadi nggak bisa kontrol ya. Kurang dari 15 menit 20 menit itu saya kontrol. Apa yang kamu datang bersih, pulang ya harus bersih. Besok biar bersih lagi. Itu saya benar-benar kayak gitu. Jadi kadang masih saya dari kejauhan gitu, terus dari sana slow langsung bersih gitu. Kadang-kadang kayak orang-orang baru gitu kan, gitu aku. Ya itu semua juga untuk kenyamanan dia sendiri waktu bekerja. Tapi setiap harinya apakah selalu diingatkan atau sudah mereka yang mungkin yang udah lama-lama sudah terbiasa berarti harus waktunya membersihkan, atau selalu diingatkan juga per hari? Ya itu karena saya kelilingnya per hari, setiap ada sesuatu yang nggak benar ya langsung saya meskipun tiap hari saya peringatkan ya. Karena dia salah tiap hari ya tiap hari saya peringatkan kayak gitu. Kalau mereka nggak salah saya diem aja. Iya. 60 cm, oh bisa untuk jari-jari, oh bisa untuk kayak gini. Tetap ada yang bisa difungsikan. Iya. Iya, kalau yang nggak bisa dipakai benar-benar dipakai ya kayu bakar. Iya. Tapi tetap ada karena kayak ini lipatan di bawah tangan ini kan pendek. Nah itu kan juga masih ada sisa bagian yang masih bisa digunakan. Nggak satu lembar buang semuanya. Jadi kebanyakan itu lowong itu kan di tengah, kadang ada pojok, ada agak bawah kayak itu nggak satu atas dari bawah gitu enggak. Jadi kayu lowong istilahnya kayak gitu. Untuk supplier bahan sendiri ini ambilnya di daerah Kediri juga atau di luar Kediri? Kalau untuk kayu rakyat kita di Kediri aja. Kalau untuk kayu yang perhutani, misalnya dari pihak supplier minta kayu perhutani. Nah dari perhutani sendiri itu kan ada izinnya sendiri namanya FSC. Nah seperti misal kita ada order, oh nggak, saya minta kayu FSC, otomatis Pak Bambang ngambil dari perhutani. Nah perhutani sendiri itu ada yang kadang Caruban, Madiun, Paketan. Tapi kayu perhutani sama kayu rakyat harganya 3 sampai 4 kali lipat. Oke, kalau kamu minta kayu dari perhutani harganya sekian, kalau kayu dari rakyat harganya sekian. Jadi kita tetap ada pilihan harga. Mau yang ini, kita tetap bisa selama kita bisa hitung, kita ada untung kayak gitu, tetap kita jalankan. Kayaknya kita yang kasih, Mbak dokumennya habis, kita kasih sekarang 10 set, 15 set. Jadi situ kan juga ada nama CV. Jadi surat itu nggak bisa digunakan kirim ke pabrik lain. Ya. Kalau untuk mandor sendiri itu berarti job desk-nya apakah hanya mengamati saja sambil mungkin keliling atau ikut produksi juga? Ikut semua. Di sini meskipun Pak Bambang sudah ikut terlibat. Nah kenapa setiap kali ada kesalahan Pak Bambang mesti tahu, karena Pak Bambangnya terjun. Kadang kan ada pimpinan perusahaan ya, saya dulu sebelum tahun 90 sebelum kesini tahun berapa ya, saya terakhir 99 saya juga kerja di sebuah pabrik kayu, itu malah enggak. Jadi pimpinan langsung datang, ini jobdesknya satu lembar dikasih, ya udah habis itu pergi. Jadi enggak tahu menau masalah produksi apa cukup dari saya dari situ. Tapi kalau Pak Bambang enggak, jadi Pak Bambang terjun ikut kerja, jadi ya kayak karyawan gitu ikut kerja. Jadi tahu ini kendalanya di sini, ini kendalanya ya itu tahu.
dan seperti